Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Ricky Afrialdi. Kali ini kita akan coba melanjutkan ya materi IPAS kelas 10 SMK, yaitu tentang judul materinya dinamika sosial. Mungkin ada materi IPS atau IPA di tingkat SMP juga membahas tentang dinamika sosial ini. Semoga bisa membantu ya kepada siswa-siswi sekalian, kepada rekan guru dalam memberikan materi kepada siswa kita. Nah, terima kasih bagi yang sudah subscribe video di channel ini ya, sehingga mendapat notifikasi video-video pemberitahuan dalam pembelajaran IPAS ini ya. Nah, kita coba ya kali ini membahas tentang, kita lihat di sini dari pengertian dinamika sosial menurut para ahli ya. Jadi ada beberapa pemikiran para ahli mengenai dinamika sosial ini. Kita lihat ya. Yang pertama, menurut William F. Cockburn, dinamika sosial adalah suatu ruang lingkup perubahan sosial yang lebih luas, serta di dalamnya meliputi aspek-aspek yang spesifik seperti aspek kebudayaan, baik yang bersifat material maupun yang immaterial. Jadi aspek kebudayaan ini merupakan aspek yang memiliki peranan penting sebagai pedoman untuk masyarakat dalam menghadapi perubahan dari waktu ke waktu. Nah, ini menurut William F. Cockburn. Kita lihat berikutnya ya, para ahli Kingsley Davis. Ya, dinamika sosial adalah menurutnya perubahan-perubahan yang mencakup kehidupan sosial masyarakat dalam skala yang luas ya. Jadi perubahan-perubahan yang terjadi meliputi aspek-aspek khusus, yaitu struktur dan fungsi dalam kehidupan manusia atau kehidupan masyarakat. Nah, ini menurut Kingsley Davis ya. Berikutnya kita lihat para ahli Selo Sumarjan ya. Kita lihat di sini menurut dia dinamika sosial meliputi keseluruhan perubahan pada lembaga-lembaga atau institusi sosial kemasyarakatan yang kemudian berpengaruh terhadap sistem sosialnya, serta di dalamnya mencakup nilai-nilai sikap dan pola tingkah laku, jadi dari kelompok-kelompok masyarakat. Kemudian dinamika sosial adalah merupakan himpunan perubahan yang meliputi keseluruhan komponen dalam masyarakat yang berkelanjutan dari waktu ke waktu. Nah, ini menurut Selo Sumarjan ya. Nah, kita lanjut. Yang B di sini ada faktor pendukung dinamika sosial. Ya, faktor pendukungnya apa saja di dalam dinamika sosial ini ya. Jadi setiap kali ada permasalahan pasti ada yang namanya sebab dan akibat. Termasuk juga dengan dinamika sosial ini. Jadi terjadinya dinamika ini di masyarakat sosial disebabkan oleh beberapa faktor. Ya, ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Kita lihat sebagai berikut ya. Di sini yang pertama, perubahan struktur sosial. Ya, ada perubahan struktur sosial. Dalam prakteknya, orang satu dengan orang yang lain akan melakukan interaksi dan saling mempengaruhi satu sama lain ya. Jadi dari salah satu faktor yang menimbulkan dinamika sosial karena terjadi perubahan struktur sosial itu sendiri. Jadi misalnya nih adanya ancaman dari luar sehingga mendorong masyarakat mengalami dampak perilaku dan sikap. Ini dari struktur ya. Kemudian yang kedua, kita lihat dari segi pergantian anggota. Jadi dari dinamika sosial ini akan timbul ya karena ada pergantian anggota. Jadi adapun faktor yang mempengaruhinya terjadinya dinamika sosial yaitu ya terjadinya pergantian anggota. Meskipun ya kadangkala pergantian anggota tidak berdampak signifikan ya. Namun tetap terjadi goncangan ya.
terutama jika anggota yang pergi atau yang digantikan memiliki power, ya, memiliki wibawa. Jadi perbandingannya sangat jauh misalnya. Jadi pengaruh dan kedudukan penting dalam struktur sosial ini akan mempengaruhi, ya, sangat mempengaruhi, ya, dinamika sosial tersebut karena adanya pergantian anggota. Berikutnya kita lihat yang ketiga, ya, perubahan situasi sosial dan ekonomi. Jadi akan berpengaruh terhadap dinamika sosial. Kita tahu, ya, bahwa Indonesia adalah salah satu negara multi etnis yang memiliki keberagaman luar biasa, ya, di banyak hal, baik budaya, ya, baik politik, ya. Jadi baik dari segi agama juga, ya, mulai dari keberagaman beragama, ya, keberagaman bahasa, keberagaman budaya, dan masih banyak perbedaan yang kita miliki. Jadi Indonesia itu termasuk, ya, negara yang multi etnis, gitu. Jadi uniknya Indonesia memiliki persatuan dan kesatuan yang luar biasa. Nah, itu sebuah perubahan juga situasi sosial dan ekonomi dalam dinamika sosial, ya. Berikutnya kita lihat di sini ada, ya, dampak positif dinamika sosial, ya. Ini bagian C. Dampak positif dinamika sosial ini ada beberapa bentuk, di antaranya sebagai berikut kita lihat, ya. Yang pertama itu pemerataan tingkat pendidikan. Salah satu dampak positif dinamika sosial yang paling kita rasakan saat ini yaitu masalah pendidikan. Ya. Kesadaran masyarakat di era sekarang terhadap pendidikan lebih tinggi dibanding 15 tahun yang lalu. Hal ini juga didukung adanya program pemerintah dan swasta yang memberikan beasiswa kepada pelajar hingga calon mahasiswa. Ya, nah ini pemerataan tingkat pendidikan, ya, sudah pasti, ya, ada perbedaan, ya, dibandingkan dengan 15 tahun yang lalu, gitu, dimana tingkat kesadaran masyarakat di era sekarang tuh lebih tinggi, gitu, ya, ingin anaknya itu punya kemampuan, punya skill, punya kompetensi, ya, baik di bidang masing-masing yang mereka gelutin. Jadi sehingga kita menghasilkan masyarakat-masyarakat yang terdidik, ya, kemudian mempunyai profesional dalam bekerja. Kita lihat di sini yang kedua, semakin banyaknya tenaga profesional. Nah, ini dampak positif dinamika sosial ini adalah melahirkan profesional dari dalam negeri sendiri, ya. Bahkan sampai banyaknya tenaga profesional, banyak lulusan perguruan tinggi yang kesulitan lapangan pekerjaan karena terlalu tingginya, ya, bagi perusahaan yang dilamar. Maksudnya ini, ya, bersaing, ya, bersaing karena saking banyaknya ahli-ahli, ya, masyarakat yang sudah profesional, yang punya pendidikan yang lebih tinggi pastinya. Nah, kemudian kita lihat yang ketiga, akses informasi lebih cepat. Nah, sudah menjadi rahasia umum, ya, jika dampak positifnya ini dinamika sosial ini sangat berpengaruh terhadap hal komunikasi yang lebih cepat. Tidak hanya di bidang telekomunikasi saja, dalam kehidupan sehari-hari pun semua tergantung pada kecanggihan teknologi yang sekarang saat ini. Yang kita rasakan, ya, seperti penggunaan handphone, Android, ya, laptop, komputer yang sudah mulai masyarakat itu menggunakannya. Jadi sudah aplikasi beberapa kegiatan sudah berada di dalam handphone tersebut, sehingga informasi-informasi lebih cepat kita dapatkan melalui, ya, peralatan, ya, teknologi yang saat ini kita rasakan. Kemudian yang keempat, ya, majunya pembangunan. Nah, dari segi pembangunan jauh lebih baik dibandingkan beberapa puluh tahun yang lalu. Jadi ada pastinya perkembangan meningkat, ya, dari segi pembangunan. Tidak perlu jauh-jauh. Sekarang banyak area pedesaan, akses jalannya sudah menjadi lebih baik.
Kemudian jalan alternatif yang tadinya jauh menjadi dekat, ya, yang dulunya hanya ala kadarnya dan jelek, sekarang juga sudah diaspal. Atau pembangunan tol, ya, yang tadinya aksesnya 5 jam menjadi 2 jam atau 1 jam jarak tempuhnya, itu pastinya mempercepat, ya. Di situ proses, ya, mempercepat akses, pastinya itu sebuah dampak positif, ya, dari dinamika sosial tersebut. Nah, kemudian berikutnya kita membahas tentang dampak negatif, dampak negatif dari dinamika sosial ini. Setelah mengetahui dampak positif dari dinamika sosial, ada juga pastinya dampak negatif. Di antaranya sebagai berikut, kita lihat di sini. Yang pertama adalah individualis. Disadari atau tidak, ya, dampak terjadinya dinamika sosial juga banyak memberikan dampak negatif. Jadi salah satunya masyarakat menjadi lebih bersikap individualis. Ya, apalagi didukung adanya teknologi yang super canggih saat ini. Karena teknologi sudah memberikan informasi tentang dunia luar. Orang jadi merasa tidak perlu lagi keluar bersosialisasi. Karena mungkin di rumah saja pun seolah bisa melihat apa yang terjadi di dunia luar sana. Ya, sadar tidak sadar, jika kita perhatikan, kita menjadi lebih malas nih. Ya, dulu setiap kita butuh sesuatu hal, kita cukup menyempatkan waktu keluar rumah dan mencari informasi atau kebutuhan yang kita inginkan secara mandiri. Nah, sekarang cukup duduk manis saja dan tekan smartphone, buka smartphone, makanan pun datang. Membeli sesuatu seperti sandang pangan dan papan tuh seperti, ya, kita lihat aplikasi banyak, ya, beli baju, beli tas, beli buku dan lain sebagainya itu cukup dengan melalui smartphone saja, ya. Makanan pun datang dengan sendirinya, kadang kita beli, ya, COD, ya. Jadi pembayarannya nanti setelah diantar sampai di rumah baru kita lakukan pembayaran. Nah, ini cukup membuat kita ini jadinya malas, gitu ya, dampak negatifnya. Atau saat kita ingin mengirim barang yang sebenarnya bisa kita kirim sendiri, kita antar, tapi kita butuh, ya, memilih untuk menggunakan jasa orang lain, gitu. Hal ini menunjukkan bahwa kita sebenarnya semakin malas dengan kecanggihan teknologi ini. Ini dampak negatifnya, ya. Kita lihat berikutnya yang kedua. Ya, dampak negatif dari segi lunturnya nilai kebersamaan. Ya. Jauh berbeda budaya orang dulu dengan orang modern saat ini, ya, terutama dalam memaknai sebuah kebersamaan. Kata kebersamaan di era sekarang mungkin lebih tepat untuk kelompok yang memiliki strata sama atau yang memiliki tujuan dan visi misi yang sama. Ya, misalnya nih, ya, hanya mau berkelompok atau berkumpul dengan teman-teman yang dirasa cocok, gitu. Jadi kita nih pilih-pilih teman, mana yang kita rasa cocok, gitu. Sementara saat ini dengan teknologi, ya, belum masuk, nilai kebersamaan ini masih sangat erat dan kental. Misal dengan tetangga, ya, bahkan dengan tetangga yang tidak sevisi misi pun tetap bisa menjalin kebersamaan, gitu ya. Kerjasama, kebersamaan, ya. Di era modern seperti sekarang ini sudah mulai luntur, ya, sudah mulai luntur pastinya. Khususnya di kawasan pedesaan masih banyak kita temukan kebersamaan tadi. Tetapi, ya, di tengah metropolitan, daerah perkotaan, ya, hidup dengan tetangga saja sudah seperti orang asing, gitu. Kadangkala tidak mengenal satu sama lain, mungkin karena adanya kesibukan, gitu ya, kesibukan aktivitas di kota pastinya berbeda, ya. Itu segi negatif dari nilai kebersamaan, ya. Kemudian berikutnya yang ketiga, kita lihat dari sulit percaya dengan orang lain, ya. Adapun dampak negatif dari dinamika sosial yang lain juga, yaitu sulit membangun kepercayaan dengan masyarakat. Ya, alasannya pun beragam, gitu. Karena memang akses informasi yang super cepat dan banyak, sehingga kita harus memfilter, ya, informasi yang masuk. Menurut ini seperti ini, menurut ini seperti ini. Jadi kita yang harus memfilternya, gitu. Informasi-informasi ini sehingga akurat, ya, benar, valid, kan gitu. Jadi ada pun alasan lain, misalnya karena alasan banyak orang yang terlihat baik namun ternyata penipu. Nah, ini yang kita harus waspadai.
Nah, jadi ada banyak alasan yang pasti setiap orang ya, memiliki alasan-alasannya sendiri-sendiri. Ya, dari informasi yang mereka dapat, baik dari media massa, baik media elektronik, karena sekarang serba canggih, informasi serba cepat, dari media sosial juga. Jadi akan mereka ambil kesimpulan masing-masing yang mana yang lebih akurat informasinya. Jadi harus pandai memfilternya gitu ya, informasi-informasi tersebut. Nah, kemudian kita lihat dampak negatif ya dari segi nasionalisme ya. Di sini dicontohkan adalah nasionalismenya menjadi menurun. Ya, dampak negatif dinamika sosial ini adalah kesadaran diri terhadap rasa nasionalisme yang menurun bagi kalangan milenial sekarang ini. Ya, contoh sederhananya ya, tanpa kita sadari gitu ya, kita lebih bangga kadangkala terhadap negara luar. Misalnya dari segi pendidikan, dari segi produk yang dihasilkan, kita lebih menyukai brand-brand dari luar kadangkala tanpa kita sadari ya. Baik dari segi produk seperti sepatu, seperti baju, seperti barang elektronik, sampai ke kendaraan juga ya. Kita bandingkan dengan negara kita sendiri, kita tanpa kita sadari kita malah membanggakan terhadap negara luar negeri. Nah, ini dampak negatif yang harus kita rasakan gitu ya. Nah, dari penjelasan ya, baik dari segi pengertian ya, kemudian dari segi dampak positif dan dampak negatif, faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika sosial ini, penjelasan ini semoga bisa membantu ya siswa-siswi sekalian, Bapak Ibu guru yang ingin memberikan materi pembelajaran kepada siswa. Semoga materi ini bisa bermanfaat kepada siswa-siswi sekalian untuk memahami tentang dinamika sosial ini. Ya, terima kasih sudah menonton video penjelasan ini. Jangan lupa like, ya, komen, and subscribe bagi yang belum subscribe agar mendapatkan notifikasi ya video-video terbaru, informasi tentang materi pelajaran IPAS maupun materi-materi lain yang nantinya akan saya berikan. Salam sukses luar biasa ya. Bisa lihat video-video yang lain melalui channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.